Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 186200008, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mereview kembali materi dari mata kuliah Manajemen Proyek TI, yaitu tentang manajemen risiko proyek, di mana masalah secara waktu timbul dari aktivitas yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganannya ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan atau keterjadinya pada saat nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dampak bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui positif terakhir kondisi risikonya. Berdasarkan rasio 3100/2018, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama efek, kedua ketidakpastian, dan ketiga sasaran, di mana efek ini berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Sedangkan ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan suatu terjadi. Dan sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek, dan tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek di mana mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Ini merupakan gambaran di mana manajemen risiko, pengendalian risiko, pendanaan risiko. Lalu dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, lalu memudahkan dalam mengambil keputusan, dan ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses dari manajemen risiko proyek. Pertama, perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Lalu identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Lalu melakukan analisa risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Lalu kemudian melakukan analisa risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek, lalu merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Lalu monitoring dan pengendalian risiko, memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan di mana ada input, teknik, dan output. Inputnya faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, lalu planning, meeting, and analysis. Outputnya rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko, di mana inputnya faktor lingkungan, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, lalu tentunya documentation, review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT analysis, checklist, teknik diagram. Lalu outputnya risk register, daftar risiko,
teridentifikasi daftar respon potensial, risiko akar, penyebab, kategori risiko, dan update. Lalu analisis risiko kualitatif, di mana inputnya aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, register, di mana teknik penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu, data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Untuk outputnya itu risk register atau update. Analisis risiko kuantitatif, inputnya aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Lalu tekniknya data gathering, interviewing, probability, distribution, expert, judgment. Kuantitatif, tekniku, analisis sensitivitas, lalu analisis ekspesitif, monetary value, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Untuk outputnya register, analisis probabilistik, proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas, risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko, inputnya risk management plan, risk register. Untuk teknik strategi untuk risiko negatif, ancaman, strategi untuk risiko positif, kesempatan, lalu strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon, kontingen. Outputnya risk register, updates, project management plan, risk relative, contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko, di mana inputnya risk management plan, risk register, approve change requests for performance information, performance report. Tekniknya risk reassessment, risk audit, variance and stress analysis, technical performance, measurements, reserve analysis, status meeting. Outputnya risk register, requested change, recommended corrective action, recommended preventive action, organization, process, asset, project management plan. Selanjutnya risiko negatif dan risiko positif, di mana risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Lalu risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, di mana avoid, pengendaraan risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko, mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Lalu mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Lalu strategi risiko positif, di mana exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contoh, penugasan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purposes company, joint venture. Lalu enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko, di mana output dokumen rencana pengelolaan risiko berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko, terdapat metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumenter risiko. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Build big plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko
berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko, risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini merupakan contoh dari risk breakdown struktur. Oke, lanjut. Identifikasi risiko, di mana proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek, di mana alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Pertama, brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming, di mana membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Sedangkan teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Lalu interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisa SWOT, di mana membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek, di mana di bawah ini merupakan contoh dari register. Matriks probabilitas, di mana matriks probabilitas dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini merupakan contoh dari matriks probabilitas. Lalu analisa kuantitatif risiko, di mana metode yang digunakan adalah analisa decision tree, simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Lalu menghitung AMV, di mana tahapan menghitung estimated monetary value. Pertama, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Lalu ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Strategi respon terhadap risiko negatif, di mana risk avoidance mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Lalu risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif, ini risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Lalu risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif, di mana eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat, lalu membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, di mana risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset barang dalam gudang, risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm CCTV dalam gedung tersebut. Risiko tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang materi dari manajemen risiko proyek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.